Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Jadi kita sudah sampai pada pembahasan mengenai salah satu bentuk laporan keuangan. Oke, pengantar terlebih dahulu bahwa yang pertama, laporan laba rugi adalah penjelasan lengkap dan lebih rinci tentang perhitungan laba rugi. Jadi jelas seperti yang kita tahu bahwa laporan laba rugi ini yang menyediakan semua pendapatan, kemudian dikurangi semua biaya, kemudian hasilnya kita bisa mengetahui bahwa operasi suatu organisasi atau perusahaan itu bersifat laba atau rugi. Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba atau rugi perusahaan selama suatu periode tertentu. Dan dalam penyusunan laporan laba rugi, maka perlu mengetahui yang termasuk hasil dan biaya. Jadi, dasar untuk kita menyusun laporan laba rugi, kita harus bisa menempatkan pos di mana itu hasil dan di mana itu komponen biaya. Saya yakin kalau cuman seperti ini mudah sekali ya. Hubungan laba rugi dalam neraca. Nah, penilaian hubungan laba rugi dalam neraca berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama ada articulate. Ini laporan laba rugi sebagai subklasifikasi dari pos modal. Kemudian non-articulate, laporan laba rugi secara matematis independen satu dengan yang lain. Articulate maksudnya ini didasarkan pada revenue expense approach dan asset liability approach. Yang pertama kita meninjau dari revenue expense approach, bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang paling utama. Kemudian semua transaksi dipandang sebagai pos revenue dan expense. Dan yang ketiga, semua transaksi dianggap sebagai pengakuan laba, pengukuran laba dan alokasi laba rugi. Dan asset liability approach ini adalah pemindahan ke neraca bukan by transaksi, tetapi by produk dari hasil pengakuan laba atau matching. Pencatatan ke neraca hanya deferred credits atau liabilities dan deferred change atau aset. Nah, dalam laporan laba rugi ada konsep matching ya. Jadi memperbandingkan penjualan dengan biaya produk. Atau ada konsep matching indirect atau period matching, yakni memperbandingkan penjualan dengan seluruh biaya yang dibebankan selama periode tersebut. Jadi kita harus memperhatikan mengenai konsep matching ini. Oh iya, mengenai ini dalam laporan laba rugi ini adalah aspek pokoknya. Ada revenue atau pendapatan, kemudian ada expense atau biaya, kemudian hasilnya itu bisa untung atau bisa loss atau rugi. Dan pengakuan penghasilan. Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu setelah selesai. Seperti itu ya. Jadi pengakuan penghasilan itu sangat penting sekali untuk kita ketahui dari mana asalnya dan bagaimana periode kegiatan utamanya. Dan bentuk penyajian laba rugi pertama adalah normal operating income, yakni kegiatan atau transaksi yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanya berasal dari kegiatan normal saja. Sedangkan untuk kegiatan transaksi lainnya dicantumkan dalam laporan laba yang ditahan. Dan all inclusive income, yakni semua kegiatan atau transaksi dicantumkan dalam laporan laba rugi, termasuk kegiatan insidental dan hasil akhirnya saja yang dilaporkan ke dalam laporan laba yang ditahan. Nah, kegiatan insidental ini adalah
suatu kegiatan yang mungkin terjadi sebelum atau selama konstruksi atau aktivitas pengembangan. Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh dari penggunaan lahan lokasi parkir sebelum pembangunan dimulai sampai pembangunan selesai. Kemudian ada income smoothing. Nah, income smoothing atau perataan laba didefinisikan sebagai suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk menambah atau mengurangi besarnya variabilitas pendapatan atau laba yang dilaporkan untuk tujuan tertentu dengan cara mengubah pelaporan akuntansi dengan transaksi nyata. Nah, income smoothing ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah mengatur kegiatan transaksi. Kemudian yang kedua adalah memilih prinsip atau metode alokasi. Kemudian yang ketiga adalah mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan termasuk dalam operasi normal. Nah, itu tadi penjelasan mengenai laporan laba rugi. Nah, Anda bisa mendapat materi tambahan dengan Anda bisa mengambil buku dari Sofyan Safri Haribi tahun 2011 ya. Apabila penjelasan ini dirasa kurang, silahkan Anda bisa membaca di buku ini. Cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.